Selamat pagi sahabat rumah belajar. Jumpa lagi dengan saya Miss Tina Sundari. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pengurusan surat dengan menerapkan sistem buku agenda. Materi ini merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus sahabat kuasai pada mata pelajaran kearsipan kelas 10 SMK program keahlian manajemen perkantoran. Sahabatku, setelah mempelajari materi ini, sahabat diharapkan dapat memahami prosedur pengurusan surat dengan baik dan melaksanakan penanganan surat dengan benar. Sahabat, apakah sahabat pernah membayangkan apa yang akan terjadi apabila surat yang ada dalam sebuah kantor tidak ditangani dengan benar? Tentunya akan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit ya, dan akan mengganggu efektivitas serta efisiensi dalam bekerja. Nah, bagaimana prosedur penanganan surat yang benar menurut tata perkantoran? Yuk kita pelajari bersama. Sahabat, sebenarnya saat ini sudah banyak sekali kantor-kantor atau perusahaan yang melakukan penanganan surat secara otomatis dengan menerapkan digitalisasi penanganan surat. Tetapi pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip penanganan surat secara manual. Penanganan surat menggunakan buku agenda dapat sahabat lihat pada prosedur yang disajikan pada gambar berikut. Diawali dengan penerimaan dan penyortiran. Tugas penerima surat adalah menerima surat dari ekspeditor, memeriksa ketepatan alamat, serta membubuhkan tanda tangan penerimaan surat pada buku ekspedisi. Sebelum memasuki proses selanjutnya, surat yang diterima harus melalui proses penyortiran terlebih dahulu. Penyortiran adalah kegiatan memilah-milah surat berdasarkan kelompok atau golongannya sesuai ketentuan. Setelah melalui proses penyortiran, surat dinas diserahkan kepada petugas untuk diagendakan. Pengagendaan adalah proses pencatatan data surat ke dalam buku agenda. Sementara petugas yang bertugas untuk mencatatkan surat ke dalam buku agenda disebut agendaris. Buku agenda yang digunakan untuk mencatatkan surat ada 3 macam, yaitu buku agenda tunggal, buku agenda kembar, dan buku agenda berpasangan. Mari kita lihat perbedaannya satu persatu. Buku agenda tunggal adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatatkan surat masuk dan surat keluar sekaligus berurutan pada tiap halamannya. Jadi, buku agendanya hanya satu ya sahabat. Jenis buku agenda yang kedua adalah buku agenda kembar. Buku agenda kembar adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatatkan surat masuk dan surat keluar pada buku yang terpisah. Satu buku untuk mencatatkan surat masuk, satu buku untuk mencatatkan surat keluar. Jenis buku agenda yang ketiga adalah buku agenda berpasangan, yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatatkan surat masuk pada halaman sebelah kiri dan surat keluar pada halaman sebelah kanan atau sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri. Langkah berikutnya adalah pendisposisian. Pada lembar disposisi, pimpinan akan memberikan arahan oleh siapa atau bagian apa sebuah surat harus ditindaklanjuti. Lembar disposisi diserahkan kepada pimpinan, digabungkan dengan suratnya. Jangan lupa bagian atas lembar disposisi harus sudah diisi ya sahabat. Setelah pimpinan membubuhkan arahan pada lembar disposisi, kita harus menggandakan surat tersebut. Mengapa harus digandakan? Karena kita memerlukan satu rangkap surat hasil penggandaan untuk diarsipkan. Sementara surat yang asli disampaikan kepada pihak atau unit yang harus menindaklanjuti surat tersebut. Selanjutnya, surat didistribusikan kepada pengolah atau unit pengolah sesuai arahan pimpinan pada lembar disposisi. Sementara surat hasil penggandaan diserahkan kepada unit kearsipan untuk disimpan. Demikianlah sahabat prosedur penanganan surat masuk dengan menerapkan sistem buku agenda. Dengan menerapkan sistem penanganan surat yang baik, seorang pegawai akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif. Dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa prosedur penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda dilaksanakan melalui 5 tahapan. Yang pertama adalah penerimaan dan penyortiran, dilanjutkan dengan pengagendaan, pendisposisian, pendistribusian surat, dan diakhiri dengan proses penyimpanan. Bagaimana?
Saya yakin sekarang sahabat dapat melakukan prosedur penanganan surat masuk dengan benar. Dan sebagai bahan latihan, bersama ini saya sertakan bahan-bahan praktek pengurusan surat masuk. Di dalamnya ada beberapa surat masuk, form buku agenda, lembar disposisi, dan buku ekspedisi internal. Dilengkapi juga dengan contoh pengisian buku agenda. Sahabat dapat mengunduh bahan-bahan praktek tersebut di link yang tertera di bawah ini dan dapat melakukan simulasi pengurusan surat masuk bersama rekan satu kelompoknya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya, di mana kita akan mempelajari prosedur pengurusan surat keluar dengan sistem buku agenda. Belajar dengan rumah belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Selamat belajar!